Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainiyatun Zayanah, NIM 12630520227, kelas BSA 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian aspek fonologi mulai dari anak usia 2 tahun atau 2 tahun kurang sampai usia 3 tahun. Untuk penjelasan selanjutnya, mari kita simak video berikut. Setiap manusia pasti melakukan komunikasi melalui bahasa. Bahasa adalah lambang bunyi untuk menyampaikan sesuatu yang bermakna. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga bisa menjadi jembatan antar generasi sehingga menimbulkan komunikasi berkesinambungan. Pada dasarnya, bayi yang baru dilahirkan sudah mulai menunjukkan keinginannya dalam berkomunikasi. Misalnya dengan tangisan karena merasa haus, lapar, ataupun mengantuk. Untuk kebutuhan komunikasinya, anak-anak selalu memperhatikan juga meniru setiap kata yang diucapkan oleh orang dewasa, terutama orang tua. Dalam perkembangannya, ketika anak ada di posisi tahapan pemerolehan bahasa pertamanya, terdapat faktor yang bisa mempengaruhi, yakni internal dan eksternal. Faktor internal bisa dilihat dari diri seseorang, terutama pada kecerdasannya. Dan faktor eksternal yang mempengaruhi ialah lingkungan, yakni keluarga ataupun lingkungan sekitar yang dapat membantu dalam tahap memperolehan bahasa anak. Nah, pada kajian aspek fonologi kali ini, kita akan mengambil contoh pada anak yang bernama Salsa. Salsa adalah seorang anak perempuan yang aktif dan cerdas, sama seperti dengan anak-anak lain seusianya. Salsa juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Untuk pertama yang akan kita bahas yakni mengenai bunyi vokal. Bunyi vokal dalam pemerolehan bahasa Salsa selama pengamatan 3 bulan adalah sebagai berikut. Fonem A adalah huruf vokal pertama yang dikuasai Salsa. Di vokal ini sudah dikuasainya dengan sangat baik, mulai di awal kata, tengah, juga akhir. Untuk awalan, vokal A terlihat di kata A, aja, dan abang. Vokal A yang ada di tengah terdapat pada kata mamam dan kata buang. Selanjutnya, vokal A yang muncul di akhir yakni A atau disebut iya atau bua, dalam maksudan itu dua. Selain vokal A, vokal I juga dilafalkan sangat baik oleh Salsa, baik di depan, antar huruf, dan belakang. Bunyi fonem I yang ada di depan terdapat di I atau itat, dalam artian dia berkata ikan, serta kata iya. Vokal I yang di tengah terlihat di kata I, yakni naik, dan didi atau yang dimaksud yakni gigi. Kemudian vokal I yang terletak pada akhir kata atau I, api, dan pada kata adi atau kata yang dimaksud yakni lagi. Kemudian pada bunyi vokal U juga sudah bisa diucapkan oleh Salsa dengan baik. Bunyi vokal U berada di awal terdapat pada kata U, ungu. Vokal U yang letaknya di tengah kata seperti U atau pada kata pupu, dalam artian yang dimaksud yakni kupu-kupu. Kemudian vokal U yang letaknya di akhir yakni U atau tutu, yang dimaksud yakni susu. Setelah penjabaran pemerolehan vokal, Salsa yang hampir tidak ada hambatan berbeda dengan pemerolehan fonem konsonan. Dalam hal ini, Salsa masih ada beberapa huruf yang pelafalannya belum jelas, bahkan hilang saat pengucapan suatu kata.
Nampaknya pada pelafalan konsonan tersebut Salsa mengalami kesulitan. Nah, di sini kita akan membahas bunyi konsonan bilabial seperti pada huruf B, P, M, dan W. Sudah mulai terdengar jelas walaupun ada beberapa huruf yang berubah atau bersubstitusi dengan huruf lain seperti kata B, batuk, dan kata abang. Pada huruf P, pipis, dan puang dalam artian yakni pulang. Walaupun fonem P sudah mulai dapat dilafalkan oleh Salsa, tapi pada kata panas menjadi manas. Kemudian pada huruf M, makan dan mau. Nah, untuk yang terakhir yakni kesimpulan. Kesimpulan apa yang telah saya jelaskan berada di awal, yakni pemerolehan bahasa terutama fonologi Salsa secara umum sesuai dengan teori pemerolehan. Salsa lebih cepat menguasai huruf vokal dibanding huruf konsonan. Huruf vokal yang pertama Salsa kuasai adalah A dan U. Selanjutnya, vokal-vokal yang lain semakin lama semakin jelas pengucapannya. Dalam huruf konsonan pula, Salsa mulai menguasai. Konsonan yang paling awal dikuasai adalah bilabial, yakni pada huruf P dan M. Namun demikian, Salsa masih kesulitan di beberapa fonem konsonan, baik yang letaknya di awal, tengah, ataupun akhir kata. Oleh sebab itu, dalam pelafalannya terkadang bersubstitusi dengan huruf lain atau menjadi hilang dan tak terdengar saat diucapkan. Contohnya, fonem I yang berbeda di awal dan di akhir menjadi hilang. Begitu pula fonem L yang letaknya di tengah berubah menjadi fonem W, atau sama seperti fonem L, konsonan H pun demikian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.